Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umi di sini. Kita masih belajar tema 7, subtema 3, peristiwa dalam kehidupan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak Umi, kali ini kita akan belajar tentang mengamati perubahan wujud benda. Sebelum kita belajar ini, kita telah belajar tentang perubahan wujud benda berupa penguapan, yaitu perubahan dari wujud cair menjadi wujud gas. Nah, saat ini kita akan belajar tentang penyubliman. Anak-anak Umi tahu apa itu kapur barus? Pernah melihat kapur barus? Biasanya kapur barus ini diletakkan ibu di lemari sebagai anti ngengat untuk pakaian. Anak-anak Umi pernah nggak melihat kapur barus itu seakan menghilang dari lemari? Nah, kapur barus merupakan benda padat yang pada waktu tertentu akan berubah menjadi gas, disebut peristiwa menyublim. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, untuk membuktikan peristiwa penyubliman, kita bisa melakukan percobaan seperti berikut. Alat dan bahan yang diperlukan, 4 buah batu bata bisa digunakan untuk membuat tungku atau digantikan dengan gelas atau menggunakan kompor, 1 buah lilin, 1 buah kaleng bekas susu, boleh yang besar, boleh yang kecil, kapur barus, kemudian piring aluminium dan es batu. Cara kerjanya, tumpuk batu bata menjadi 2 tingkat untuk dijadikan tungku sederhana, atau buat 2 gelas di bagian 2 sisi sebagai tungku. Kemudian letakkan lilin di tengah tungku, lalu nyalakan lilin tersebut. Isi kaleng bekas susu dengan pasir, lalu masukkan kapur barus. Bisa juga tanpa pasir ya. Letakkan kaleng bekas susu tersebut di atas tungku, letakkan piring aluminium di atas kaleng susu, lalu letakkan beberapa butir es batu. Diamkan selama 10 menit. Kalian bisa mengamati perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus setelah 10 menit. Angkat piring aluminium dari atas kaleng, lalu perhatikan apa yang terjadi pada dasar piring. Kemudian buatlah kesimpulannya. Ini tugas hari ini ya, anak-anak Umi. Berikut video untuk praktikum bahan pertama kapur barus. Bisa dalam bentuk butiran atau bisa juga telah dihaluskan. Kemudian sediakan beberapa es batu dan alat-alat yang digunakan, piring aluminium atau piring kaleng, kotak susu, kaleng susu boleh yang besar boleh yang kecil, kemudian gelas sebagai tungku atau bisa juga digantikan dengan batu bata, dan terakhir lilin dan korek api. Langkah kerjanya, pertama, masukkan kapur barus. Nah, di video ini kita menggunakan kapur barus yang telah dihancurkan. Masukkan ke dalam kaleng. Setelah dimasukkan ke dalam kaleng semuanya, kemudian tutup dengan piring kaleng. Letakkan es batu di atas piring kaleng tersebut. Setelah selesai meletakkan es batu di atas piring kaleng, buatlah tungku untuk memanaskan kapur barus. Boleh menggunakan gelas, boleh menggunakan batu bata, boleh juga langsung menggunakan kompor. Ini harus bersama orang tua ya, harus dalam pengawasan orang tua. Kemudian hidupkan lilin dan naikkan kaleng di atas api.
pastikan benar-benar berdiri dengan tegak dan tidak jatuh. Kemudian kita tunggu sampai 10 menit. Nah, setelah 10 menit kita angkat piring kaleng tersebut. Bisa kita amati bahwa kapur barus yang ada di kaleng itu semakin berkurang. Nah, kemudian kalian letakkan es batu ke tempat wadah yang lain dan amatilah bagian bawah piring yang tadi digunakan untuk menutup kaleng. Apakah yang terjadi? Nah, kita telah selesai membuat praktikum kali ini. Dan ingat ya, buat kesimpulan yang Umi suruh di buku tematik kita. Sekian pelajaran kita hari ini. Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.